Masa, Minggu 31 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV. Sambut 2024 penuh semangat. Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi. Just for Laughs Gags, Minggu 31 Desember pukul setengah 9 pagi. Suci Barbar Show, spesial Tahun Baru, Minggu 31 Desember pukul 1 siang. Sapa Tahun Baru 2024, Minggu 31 Desember. Live menjelang pergantian tahun, nikmati momen pergantian tahun sama program-program istimewa Kompas TV. Mendokumentasikan kuliner Nusantara tidak segampang yang kita bayangkan. Butuh energi ekstra dan persiapan yang matang. Mari kita berangkat. Perjalanan rasa penuh cerita kali ini kita awali dengan cerita Benu menikmati aneka seafood di beberapa penjuru Nusantara. Benu sempat melihat perjuangan para nelayan mencari lobster dan ikan di tebing pantai Gunung Kidul. Benu jalan-jalan di pinggir pantai dan melihat nelayan yang sedang memancing. Benu juga bertemu Pak Sadirin, salah seorang nelayan darat, pemburu lobster di pantai Sepanjang. Untuk menangkap lobster, Pak Sadirin menggunakan kerendet dengan umpan krungken. Krungken merupakan kerang yang hidup di batu karang dan jadi umpan yang paling disukai lobster berukuran besar. Untuk menikmati gurita di Pulau Sabang, Benu juga turut serta mencarinya di Pantai Jaboy, Kota Sabang. Pulau W menyimpan keindahan alam dan juga lautnya. Salah satu biota laut yang banyak ditemukan di perairan dangkal Kota Sabang adalah gurita. Bersama Bang Pul dan Dayat dari Pok Darwis Desa Wisata Gampung Jaboy, Benu bakal berburu gurita di pantai Gampung Jaboy. Dan saat di Buton, ada cerita menarik ketika Benu mencari kerang dan mengolah aneka seafood. Tidak hanya ikan teri saja yang melimpah, Buton Tengah juga memiliki hasil laut unggulan lainnya seperti rumput laut dan kerang. Assalamualaikum Pak Kades. Ya, waalaikumsalam. Mau nyari kerang katanya Pak? Oh iya, di sini memang banyak kerangnya. Bisa diolah langsung nanti ya? Bisa sebentar nanti diolah lah kalau misalnya kita dapat banyak. Itu jadi masakan sini ya? Iya. Ini pantai apa sebenarnya Pak? Ini pantai Lanu Lakaudani. Lakaudani? Iya, di sini tempat pertemuannya suku Bajo dengan suku Wasindoli. Ayo Pak, aku pengen lihat itu ibu-ibu. Di sana lagi ngambil apa kerang itu? Iya, lagi ngambil kerang di sana. Ayolah Pak, lewat. Ayo, sana, Pak. Oke, lewat sini. Ini ada tangga sini. Karena medannya berlumpur, jadi harus usaha ekstra untuk menuju tempat mencari kerangnya. Semangat! Benu bertemu dengan warga yang sedang mencari kerang juga nih, food lover. Kita gabung yuk! Pak Kades, ini kan apa jenis kerang ini kalau kita sebut di sini apa? Ini fonoti. Fonoti. Dan ini memang selalu ada di pantai kita sini? Ya, selalu ada. Bahkan dari kampung-kampung lain juga datang carinya di sini. Oh gitu ya? Karena memang banyak. Banyak ya? Iya. Ada yang warnanya hitam, ada yang putih. Seperti kita hitam. Ya. Selain terjun langsung mencari bahan utama yang akan Benu santap, di tahun 2023 Benu juga mendatangi beberapa daerah terpelosok dengan akses yang tak mudah dilewati. Selamat pagi food lover, pagi ini kita akan menuju ke Banten, persisnya di wilayah masyarakat Baduy luar. Kita akan menikmati kuliner-kuliner yang ada di Baduy dan tentunya kita akan bersinergi dengan alam. Seperti apa? Let's go! Sinar Mentari menghantarkan petualangan saya kali ini.
menyusuri keberagaman Indonesia dengan berbagai adat istiadatnya. Dan inilah petualangan saya mencari rasa di setiap sudut Nusantara. Baduy, kuliner yang bersinergi dengan alam. Jarak tempuh menuju desa Cimahpar sekitar 6 jam dari Jakarta. Akses menuju kampung ini cukup sulit, food lover. Harus melewati jalanan berbatu yang menanjak maupun turunan curam yang cukup ekstrim. Dan selamat datang di kampung Cicangkuang, desa Cimahpar, Jampangan, Sukabumi, Jawa Barat. Yuk mari kita grebek kampungnya, food lover. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener kampung Cicangkuang? Iya, Bu, kami mau gerebek kampung buka puasa bersama. Bisa bantu nggak? bisa. Bu, tolong bantu ya, Bu ya. Ayo guys. Ayo, makasih. Yuk. Wah seru nih food lover. Dengan semangat gotong royong, ibu-ibu sekampung sigap menyemarakkan acara grebek kampung. Setelah dari Sukabumi, Benu sempat mendatangi suatu desa di Grobogan, Jawa Tengah. Desa Padas, Kedung Jati masih 45 km dari kota Grobogan. Jalan berliku dan akses yang belum beraspal serta hanya bisa dilewati satu mobil saja mengantarkan Benu ke lokasi sasaran. Ini dia Desa Padas, Kedung Jati, Grobogan. Di Desa Padas, Benu membantu menyalurkan daging kurban di daerah pelosok. Ini dia saatnya yang ditunggu-tunggu, menyalurkan hewan kurban kepada para penerima manfaat. Dari Desa Padas, Kedung Jati bersama tim DDV, Benu harus mengendarai motor untuk sampai ke Dukuh Kedungdal. Kurang lebih 10 km, melewati hutan jati, memotong sungai untuk mempersingkat waktu, dan melalui tanjakan yang licin harus Benu lalui. Setengah jam berkendara tak akan terasa karena pemandangan indah menemani. Sampailah Benu di Dukuh Kedungdal. Benu membagikan domba dan daging kepada warga Kedungdal. Semoga lelah menjadi lillah ya food lover. Daging kurban sudah dibagikan, saatnya kembali ke Musola Al-Mubarok. Warga setempat sudah menyiapkan menu gulai dan rica-rica untuk dinikmati Benu bersama teman-teman yang bertugas. Alhamdulillah food lover, kita sudah menyelesaikan misi mengantar daging kurban. Iya Pak Ustadz, Pak Ustadz ya. Udah sampai ke titik paling terjauh tadi naik sepeda motor, luar biasa. Saatnya kita mengisi bahan bakar dulu karena akan melanjut lagi insya Allah. Monggo Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz, Pak Babin, monggo Pak. Dan teman-teman umat mereka udah duluan, nggak usah dikasih tahu lagi. Bagaimana perjalanan rasa Benu di tahun 2023? Semoga selalu menginspirasi food lover ya. Sampai jumpa di Cerita Rasa tahun 2024. Selamat tahun baru. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi bahan perdebatan antar cawapres menjelang pemilu 2024. Investasi untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru menjadi bahan diskusi yang tak kunjung usai. Ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan korban jiwa. Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Sabtu 30 Desember pukul 12:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Satu hari jelang pergantian tahun, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta meningkat. Libur akhir pekan jelang pergantian tahun baru 2024, wisatawan mulai berdatangan ke kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat kendaraan-kendaraan pribadi dari luar kota Bandung yang didominasi kendaraan asal Jakarta.
Jelang pergantian tahun baru 2024, jagung menjadi cemilan primadona. Satu karung jagung berisi 170 buah dibanderol Rp300.000. Halo, selamat siang saudara. Sebelumnya kami ucapkan libur panjang untuk Anda, yaitu libur akhir pekan dan juga tahun baru. Senang sekali Kompas Siang pada hari ini kembali hadir untuk kali ini pada hari Sabtu 30 Desember 2023. Dan selain 3 topik utama tadi, Kompas Siang juga akan menyajikan informasi mengenai libur akhir tahun tempat wisata yang sudah mulai dipadati oleh masyarakat. Dan saudara, ada juga informasi jalur tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Dan kami punya informasi langsungnya untuk Anda. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, satu hari jelang pergantian tahun, volume penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau meningkat. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat okupansi penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini mencapai 100%. Data dari Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, jumlah kursi yang terjual mencapai 23.000 lebih. Perharinya ada setidaknya 73 kereta yang dikerahkan PT KAI Daop 1 Jakarta. Dan untuk hari ini sebanyak 38.000 lebih tiket telah terjual. Malang, Kak. Sama temen. Ada 4 orang. Iya. Sampai tanggal 3. Emang buat liburan atau gimana? Iya, liburan. Oh, enggak sih. Kemana ya? Kemana? Kita kemana ya? Kemana? Ke Bromo kali ya, Kak? Iya. Saya mau ke Malang sih, lanjut Banyuwangi. Oke. Aku sih liburan. Sengaja sih, ngambil akhir tahun selama beberapa hari di awal tahun. Cuti. Kalau saya sih banyaknya nanti ke Banyuwangi sih, ke Ijen, Baluran. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia sudah bersiap di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang Nanda, gambarkan kepada kami kemudian seberapa padat kondisi di sana saat ini dan mayoritas penumpang hendak kemana saja informasinya. Selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk situasi siang hari ini di stasiun Pasar Senen memang bisa kami gambarkan situasinya cukup ramai, di mana situasi pada siang hari ini sebenarnya jauh berbeda dari situasi tadi pagi. Setidaknya kami di stasiun Pasar Senen sekitar pukul 6 pagi. Namun yang bisa kami tegaskan di sini, Sisko dan juga saudara, adalah untuk sisi ramai dari stasiun Pasar Senen sendiri ini adalah mengingat terkait dengan jam keberangkatan. Jadi artinya untuk keramaian yang terjadi di stasiun Pasar Senen dipadati oleh calon penumpang ini menginjak atau mendekati jam keberangkatan. Seperti halnya tadi pagi kami sudah memantau adanya ramainya dari calon penumpang yang menghiasi sekitar area dari stasiun Pasar Senen. Ini mengingat adanya jam keberangkatan di sekitar pukul 10 tadi pagi menuju ke wilayah Jawa Barat. Pun tadi kami melihat cukup ramai di sekitar lobi stasiun Pasar Senen ini menuju masuk ke pintu keberangkatan karena untuk jadwal pada siang hari ini adanya kereta jarak jauh menuju ke wilayah Jawa Timur. Jadi artinya memang sifatnya situasional sekali untuk di stasiun Pasar Senen dan juga keramaian ini terjadi. Namun kalau terkait dengan data Sisko dan juga saudara, sebenarnya kalau di stasiun Pasar Senen ini informasi yang kami dapat dari Humas PT KAI Daop 1 memang untuk okupansi penumpang siang atau hari ini adalah mencapai 100%, yang dimana ini merujuk dari tempat duduk yang memang disediakan, yang dimana kapasitas di stasiun Pasar Senen ini yang disediakan sebanyak 23.895 tempat duduk, namun yang terjual ini mencapai 23.975 kursi. Dan untuk di stasiun Gambir juga
sebenarnya ini okupansinya adalah di bawah di stasiun Pasar Senen. Ini ada mencapai 79% saja. Yang dimana untuk kapasitas tempat duduk tercatat ada sebanyak 18.911 kursi yang disediakan oleh PT KAI Daob 1. Namun yang terjual ini hanya mencapai 15.401 saja. Jadi artinya untuk keseluruhan stasiun-stasiun di bawah naungan PT KAI Daob 1 ini okupansinya mencapai 91%. Dan kalau bisa kita ingatkan lagi, Sisko dan juga saudara, untuk masa angkutan Nataru ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tanggal 21 Desember sampai dengan 7 Januari 2024 nanti. Dan untuk totalnya tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 adalah sebesar 772.000 kursi lebih, yang dimana untuk sampai dengan saat ini sudah ada kisaran 499.000 kursi yang sudah terjual. Dan untuk saat ini yang menjadi rute terfavorit tadi yang juga ditanyakan oleh Sisko, yakni ada di beberapa wilayah baik itu di Jawa Barat, Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Untuk beberapa kotanya yang bisa saya sampaikan di sini ada seperti Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Cirebon dan juga Tegal. Dan untuk antisipasi adanya pelonjakan penumpang atau volume dalam masa angkutan Nataru ini, PT KAI Daob 1 Jakarta juga mengerahkan beberapa rekayasa atau fasilitas tambahan seperti halnya di sini adalah kereta api. Jadi untuk total selama masa Nataru ini perharinya yang diterapkan kereta api adalah sebanyak 73 kereta api, Sisko dan juga saudara. 73 kereta api tersebut terdiri dari 63 kereta api reguler dan 10 kereta api tambahan. Dan itu terdiri di beberapa titik. Di stasiun Gambir ini dikerahkan sebanyak 39 kereta api, sedangkan di stasiun Pasar Senen sebanyak 34 kereta api. Sisko. Oke, okupansinya untuk di stasiun Pasar Senen ini hingga mencapai 100%. Dan terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih Nanda. Saudara, memasuki liburan tahun baru, situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Polisi juga memberlakukan sistem lawan arah dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Kawasan Lembang di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tempat favorit untuk liburan. Demi keamanan dan juga kenyamanan, polisi bersiaga mengatur lalu lintas. Informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Soclean yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Wingscare. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku
jaga kesehatan. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers, satu rasa berjuta cerita. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Soklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan. Karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Saudara, memasuki liburan tahun baru, situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Polisi juga memberlakukan sistem lawan arah dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Dan dari pantauan udara, belum ada kepadatan yang terlihat di tol Jakarta Cikampek, khususnya di rest area kilometer 57. Sejak jam 6 pagi tadi, polisi juga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow atau lawan arah mulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 65 Dauan. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Cikampek Utama, bagaimana volume kendaraan yang meninggalkan ibu kota. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, di tol Cikampek Utama. Renata, selamat siang. Gambarkan kepada kami arus lalu lintas di sana, apakah sudah ada kepadatan kendaraan yang terpantau di sana? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Yang bisa kami kabarkan situasi lalu lintas terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di rest area kilometer 57 tempat kami melaporkan ini, sejauh ini bisa kami katakan ramai lancar, yang dimana kendaraan ini bisa melaju sekitar dengan kecepatan 80 km per jam. Memang sebelumnya sejak pukul 6:45 tadi pagi, polisi sudah memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Ini diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Nah, Francisco dan juga saudara, sebelumnya juga polisi telah melakukan pantauan udara dengan rute dari Bareskrim, kemudian menuju ke Merak dengan pemberhentian terakhir di rest area kilometer 57. Untuk mengetahui hasil dari pantauan udara yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama juga titik-titik yang bisa diantisipasi oleh masyarakat, langsung saja kita tanyakan kepada Karopenmas Humas Polri. Sudah bersama saya Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Izin, Pak. Pertanyaan pertama, tadi kan polisi sudah melakukan pantauan udara, Bapak sendiri ikut dalam pantauan tersebut. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, hasil dari pantauan udara ini seperti apa? Ya, hari ini hari ke-9 operasi lilin tahun 2023. Saat ini kita berada di pos terpadu kilometer 57 Karawang. Sebelum kita di sini tadi, kita berangkat dari lapangan Bayangkara Mabes Polri, kita menuju ke Merak. Pantauan kita sepanjang perjalanan menuju Merak, situasi aman dan lancar. Dan kita juga memantau pergerakan masyarakat dengan menggunakan kapal feri
Di Merak, 6 dermaga semua berfungsi dan semua kendaraan, semua penumpang bisa tercover dengan baik. Situasi juga lancar. Kemudian dari Merak, kita langsung kembali menyusur perjalanan darat sepanjang perjalanan tol dari Merak ke Jakarta dan dari Jakarta ke kilometer 57. Kita ketahui berdasarkan pos kilometer 57 bahwa pemberlakuan rekayasa lantas hari ini hanya diberlakukan 1 jam, mulai pukul 07 sampai pukul 08, yaitu kontraflow. Dan itu hanya diberlakukan 1 lajur. Setelah jam 8 diberlakukan normal kembali karena situasi kendaraan sudah dianggap aman dan lancar. Sekali lagi, pemberlakuan rekayasa lantas kontraflow itu diberlakukan secara situasional. Bila dia kendaraan terjadi kepadatan, ya maksimal 5.500 bisa diberlakukan. Dan bahkan bila kendaraan ya meningkat secara signifikan, maka bisa diberlakukan one way. Tapi perlu diketahui, sepanjang operasi Lilin sampai saat ini hari ke-9, rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way belum pernah dilakukan. Artinya situasi lalu lintas lewat darat berjalan lancar. Kita melakukan pantauan udara itu untuk memastikan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar. Ini semua kita lakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan pengendara yang menggunakan jalur darat. Baik Pak, pertanyaan kedua mungkin bisa ditegaskan lagi Pak. Mungkin titik-titik yang menjadi antisipasi pihak kepolisian setelah melakukan pantauan udara baik itu di Merak maupun di tol Jakarta Cikampek Pak. Secara umum semua titik-titik itu sudah kita petakan. Dan tentu setelah pemetaan kita lakukan prediksi. Untuk melakukan itu, titik-titik yang dianggap rawan, apakah itu simpang menuju tol, itu semua sudah kita siapkan personil. Kita siapkan rekayasa lantas, dan rekayasa lalu lintas itu adalah untuk mengurai, ya. Maka diberlakukan kontraflow untuk kelancaran, ya. Jadi semua sudah kita petakan, sudah kita prediksi, dan tentu kita lakukan antisipasi untuk mengetahui bagaimana kelancaran itu. Maka kita lakukan pantauan udara, ya. Tadi kita bersama Brigjen Hero sebagai Kasatgas Banop telah melakukan pantauan, dan pantauan udara itu kita lakukan setiap hari selama pemberlakuan operasi Lilin sampai tanggal 2 Januari nanti. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin bisa disampaikan imbauan kepada masyarakat khususnya akan melakukan aktivitas mudik. Ya, kita lakukan himbauan kepada masyarakat khususnya pengendara. Yang pertama, kesiapan diri, kesiapan fisik khususnya pengendara, ya. Jangan sampai kondisi lelah, kondisi mengantuk dipaksakan. Kalau ini dipaksakan akan berakibat fatal. 1 detik, 2 detik ngantuk pada saat mengendara di jalan tol itu akan berakibat fatal. Sekali lagi, kesiapan diri bagi pengemudi. Dan juga yang kedua, kesiapan kendaraan. Kelaikan kendaraan benar-benar harus disiapkan. Siapkan kendaraan yang baik, bannya, remnya, dan lain-lain, ya. Tentu semua ini kita himbau demi keselamatan para pengemudi, demi keselamatan para pengendara, keselamatan diri, dan juga keselamatan orang lain. Kita berdoa semua pengendara, masyarakat dapat merayakan mudik Natal dan Tahun Baru, berangkat dan kembali dengan selamat. Baik, terima kasih atas waktunya Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat kembali bertugas, salam sehat Pak. Ya, itu dia tadi Francisco dan juga saudara wawancara singkat kami bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Dan tentu Francisco dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan memang polisi sudah memetakan titik-titik yang menjadi antisipasi lonjakan volume kendaraan dan sudah disiapkan juga rekayasa lalu lintas untuk menangani titik-titik tersebut. Dan yang bisa saya sampaikan juga Francisco dan juga saudara, tampaknya memang situasi ini masih terbilang kondusif dan tentunya pengamanan yang dilakukan
oleh pihak kepolisian ini untuk memastikan agar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya para pemudik ini tetap terjaga. Kembali kepada Anda, Francisco. Seperti yang bisa diikuti oleh pernyataan Brigjen Ahmad Ramadan tadi, petugas keamanannya sudah disiapkan, tapi juga kembali bagaimana untuk kesiapan pengemudi ataupun juga kendaraan ini perlu juga diwaspadai saat akan melakukan perjalanan. Terima kasih, Renata Panggalo yang melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Dan saudara, kawasan Lembang di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tempat favorit untuk liburan. Demi keamanan dan juga kenyamanan, polisi juga bersiaga mengatur arus lalu lintas. Libur akhir pekan jelang pergantian tahun baru 2024, wisatawan mulai berdatangan ke kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat kendaraan pribadi dari luar kota Bandung yang didominasi kendaraan asal Jakarta. Meski begitu, lalu lintas di pagi hingga siang hari ini dari Bandung ke arah Lembang, baik di pertigaan Sersan Bajuri, Terminal Ledeng, Bandung maupun di pertigaan Beatrix Lembang yang biasanya terjadi kepadatan terpantau masih lancar. Petugas kepolisian juga berjaga untuk melakukan pengaturan lalu lintas, memastikan arus lalu lintas kendaraan lancar tanpa adanya hambatan. Untuk mengetahui situasi lalu lintas di Lembang, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana. Vida, selamat siang. Bagaimana kemudian gambaran situasi liburan di Lembang saat ini? Selamat siang Sisko dan juga saudara. Sisko, kalau pagi tadi ini masih lancar lalu lintas dari kendaraan wisatawan yang menuju ke arah kawasan wisata Lembang, utamanya adalah ke arah Subang. Maka di siang hari ini sudah mulai terjadi kemeriahan, Sisko dan juga saudara. Dan kami melaporkan dari kawasan pertigaan Beatrix, ini adalah memang titik yang biasanya cukup sering terjadi kemeriahan kendaraan-kendaraan dari para wisatawan yang kemudian akan berlibur ke kawasan wisata Lembang. Maka dari itu, Sisko dan juga saudara, sejak pagi tadi kami pantau ini pihak kepolisian dari Polsek Lembang yang juga di-backup oleh Polrestabes Cimahi ini terus-menerus melakukan pengamanan dan juga penjagaan dan juga pengaturan lalu lintas untuk memastikan arus lalu lintas wisatawan yang akan berlibur di akhir pekan menjelang momen libur pergantian tahun ini lancar jaya, Sisko. Dan kalau saat ini situasinya karena memang pihak kepolisian tengah melakukan one way atau cara bertindak one way, maka ini lancar karena ini adalah one way yang ketiga yang sudah dilakukan di titik ini. Tapi untuk lebih lengkapnya terkait bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan pertigaan Beatrix ini, Sisko dan juga saudara, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kompol Hadi Mulyana, Kapolsek Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi menuju siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Oke. Pak, kalau saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ini sudah 3 kali dilakukan cara bertindak one way sepenggal begitu ya. Lalu lintas kendaraan wisatawan yang menuju ke arah Lembang saat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kami laporkan dari kawasan Lembang, khususnya di pertigaan Beatrix. Hari ini terjadi kemeriahan tadi sejak pukul 9 pagi dari para pengunjung yang akan menuju Lembang ataupun melintas Lembang. Hari ini kita udah laksanakan 3 kali CB sepenggal, 2 kali dari bawah, 1 kali dari atas ya. Tujuannya yaitu untuk mengurai kemacetan dan ini dilaksanakan hanya secara situasional saja. Situasional ya, Pak. Artinya, Pak, kalau one way ini kemudian diterapkan, kendaraan-kendaraan ini di batasan kendaraan ini seperti apa ya, Pak, sistemnya atau caranya teknisnya nanti seperti apa? Baik, jadi kami laksanakan one way yaitu ketika terjadi kepadatan baik yang menuju ke Lembang maupun sebaliknya, kita lihat situasional ya, kita laksanakan one way baik dari Bandung ke Lembang maupun sebaliknya dari Lembang ke Bandung. Ya, kita laksanakan kira-kira lebih 10-15 menit untuk mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah Lembang. Kalau saat ini, Pak, lalu lintas apakah lebih banyak kemudian dari yang ke arah Lembang dari Bandung atau sebaliknya atau seperti apa, Pak? Untuk pantauan hari ini yaitu untuk lalu lintas banyaknya dari arah Bandung menuju Lembang atau yang akan melintas ke Lembang dan seterusnya. Pak, kalau melihat tren biasanya ini kemeriahan ini terjadi di pukul-pukul berapa sih, Pak, kalau momen-momen liburan seperti ini? Biasanya kemeriahan terjadi menjelang jam 9, 10, ataupun pas jam-jam makan siang. Itu biasanya terjadi kepadatan. Tapi kalau untuk personil siap siaga dong, Pak. Ada berapa banyak, Pak, kemudian yang dikerahkan dan bagaimana pengaturan lalu lintasnya?
Kalau personelnya cukup banyak, mulai dari bawah, mulai Saung Pengkolan, Pump House, Betric, kemudian Grand Hotel, kemudian di Panorama dan Iti Metal. Ya kurang lebih cukup banyak lah. Kita juga ada pos Gatur dan pos PAM di wilayah Lembang. Pak, kalau yang namanya kawasan wisata Lembang ini kan sudah terkenal, pasti wisatawan kalau momen liburan seperti ini pasti meriah begitu ya Pak di sini. Sedangkan ini jalurnya adalah akses satu-satunya begitu ya Pak ya menuju ke Cisarua begitu ya. Nah Pak, kalau untuk tentunya harus ada imbauan-imbauan, hal-hal yang diperhatikan oleh wisatawan dan masyarakat. Mungkin ada imbauan Pak yang bisa disampaikan untuk para wisatawan yang akan berlibur ke Lembang dan melalui jalur ini, seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk memasuki jalur Lembang ini ada banyak alternatif ya. Baik yang dari Kolonel Masturi, kemudian di arah Dago juga. Ya kami menghimbau ketika kami sedang melakukan penguraian ataupun CB sepenggal, kami mohon bersabar karena tujuan kami adalah untuk agar para pengunjung yang datang ke Lembang bisa nyaman, demikian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Kompas TV, lancar selalu, semoga semuanya lancar dalam pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas di liburan akhir tahun ini. Ya Sisko, itu tadi bagaimana kemudian pengaturan lalu lintas yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian di kawasan pertigaan Betrix di momen liburan tahun baru hari ini. Tentunya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi masyarakat atau momen liburan masyarakat ini lancar, nyaman, dan juga aman. Sisko. Ya, kalau kami lihat ini kawasan Lembang masih menjadi primadona bagi masyarakat, tidak hanya Bandung saja, tapi ibu kota untuk menghabiskan waktu, khususnya di Nataru. Tadi juga ada kisi-kisi dari Kapolsek Lembang sendiri, Kompol Hadi Mulyono, kalau bisa perjalanan itu dihindari sekitar jam 9.10 ataupun juga makan siang untuk menghindari one way. Terima kasih, Fida Alatas yang melaporkan langsung dari Lembang. Saudara, bagi Anda yang melakukan perjalanan libur tahun baru kali ini, Anda harus memperhatikan kesehatan dan juga kondisi kendaraan Anda. Jika Anda merasa lelah, jangan sekali-kali Anda memaksakan diri dan lebih baik istirahat di rest area untuk pilihan terbaik bagi Anda melanjutkan perjalanan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox Air. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa terjuta
Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Dipersembahkan oleh Saudara, saat perjalanan liburan kita kerap merasa kelelahan saat mengemudi. Untuk itulah diperlukan rehat agar kondisi bisa kembali prima. Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Posko Nataru Mitsubishi kilometer 102A Cipali. Halo saudara, saat ini saya sedang liputan Nataru nih. Dan karena jarak liputan yang ditempuh ini cukup jauh, jadi saya akan check up kendaraan saya dulu agar tetap aman dan prima. Kebetulan saya lagi lewat jalur Cipali, jadi saya akan check up kendaraan saya di rest area 102A Cipali. Kita tanya petugas ya. Halo Mas, permisi. Halo Mbak, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mas, saya lagi mau check up kendaraan saya. Kira-kira masih aman gak nih kalau dipakai jarak jauh gitu, tolong dicek ya. Boleh Mbak, nanti kita cekin. Sambil nunggu dicek kendaraannya, Mbak bisa tunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan. Nanti ada promo menarik dari Mitsubishi dan juga ada snack-snack gratis di dalam. Oh gitu, siap kalau gitu. Makasih ya Mas, saya tunggu di posko. Silakan. Permisi. Wow. Nah, saudara, ini saat pertama kali saya masuk ke posko 102 Cipali ini rasanya signifikan banget karena di luar panas banget, tapi pas masuk rasanya adem karena udah tersedia AC di sini, jadi sejuk. Nah, sebelah pintu masuk di sini sudah tersedia kursi dan meja, jadi ini untuk tempat duduk para pengunjung. Dan kita geser sebelah sini saudara, di sini juga sudah tersedia karpet dan juga ada televisi dengan layar besar. Jadi buat pengunjung ini bisa nonton, bisa main game, nggak cuma duduk-duduk aja, tapi mereka bisa sambil rebahan di sini. Wah, menarik kan? Oke, sekarang kita bergeser ke sebelah sini saudara. Di sini sudah tersedia juga, ini dia, mobile charging station. Jadi para pengunjung yang sambil istirahat di sini, mereka juga bisa sambil mengisi daya baterai handphonenya. Nah, sekarang kita geser ke sebelah sini, saudara. Ternyata menarik banget. Di sini juga disediakan refreshment. Di sini berupa snack-snack mulai dari rasa asin, gurih hingga rasa manis nih. Di sini udah ada snack, ada kacang-kacangan, ada mie instan, ada kopi, minuman dingin juga tersedia dan pokoknya lengkap. Dan jangan khawatir juga saudara, bagi pengunjung yang merasa kelelahan, masuk angin, pusing, meriang, di sini juga sudah tersedia obat-obatan gratis sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari obat. Oke, sekarang saya akan ajak Anda saudara ke sebelah sini. Sepertinya ini adalah spot yang menarik dan menjadi spot terfavorit bagi para pengunjung. Ini adalah kursi pijat. Permisi ya Mas ya. Ini kursi pijat saudara. Jadi kita lihat sebelah sini. Ini cocok sekali kalau untuk para pengunjung yang kemudian mereka menunggu di posko ini yang udah pegel, mungkin karena udah berjam-jam nyetir, duduk di mobil, mereka bisa cobain pijat di kursi pijat ini gratis tanpa dipungut biaya. Menarik kan? Kasih ya. Oke, sekarang kita pindah sebelah sini. Ternyata di sini juga disediakan area bermain untuk keluarga saudara. Di sini juga udah ada permainan menarik dan unik untuk anak-anak karena biar mereka nggak bosan sudah disediakan. Dan bagi Anda saudara,
bagi yang ingin melakukan ibadah sholat, di sini juga sudah tersedia alat sholat. Jadi lengkap semua. Nah, sekarang kita tanyakan di Posko 102A Cipali ini ada apa saja sih? Kita akan langsung tanyakan kepada petugas posko ya. Halo. Halo, permisi Mas. Ya. Dengan Mas siapa? Saya Diki, selaku penanggung jawab Posko Cipali 102 ini, Kak. Oke, Mas Diki. Nah, Mas Diki boleh cerita dong, ada apa aja sih di posko ini selain ada fasilitas ini ya yang menarik nih? Yang tadi Kakak lihat tuh kita nyiapin posko refreshment khusus buat pengguna Mitsubishi. Tapi selain itu kita juga banyak paket servis, Kak. Oh, oke. Jadi siap servis ini kita ada paket-paketannya. Oke. Jadi siap servis di sini satu, paket 2, paket 3 itu ada hadiahnya masing-masing. Dan sangat terbatas. Oke, nah itu promo ya. Promo. Menarik sekali. Maka jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Nah, Mas, kira-kira ini posko ini tersedia sampai kapan sih? Kita posko ini sampai tanggal 1 Januari 2024. Wah, pokoknya harus mampir ke sini ya, Mas. Harus ya? dong, jangan sampai enggak. Menarik sekali. Terima kasih, Mas Diki. Iya, sama-sama, Kak. Nah, saudara, itu dia tadi ternyata lengkap sekali fasilitas yang ada di Posko 102A Cipali ini. Bagi Anda yang lewat ke Tol Cipali, jangan lupa mampir. Ninda Destiani, Sunandar, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Dipersembahkan oleh Beraksi saat penghuni rumah tengah tertidur pulas, gerombolan pemuda gotong motor milik warga di Kota Medan. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu membobol pagar dengan tiang potong. Informasi usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers, satu rasa berjuta cerita. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase. Sehat
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Saudara, Taman Impian Jaya Ancol pada hari ini mulai kembali dipadati oleh pengunjung. Meski cuaca mendung, pengunjung memadati Ancol bersama keluarga. Ancol kembali didatangi pengunjung sejak 29 Desember kemarin. Setelah pada liburan jelang Natal, Ancol juga dipadati oleh pengunjung. Pengunjung datang mayoritas bersama dengan kerabat dan juga keluarga memadati Pantai Karnaval. Ancol pun saat ini juga mulai menyiapkan fasilitas untuk perayaan pergantian tahun baru. Sudah ada rekan kami Gracia Adur yang saat ini berada di Ancol. Gracia, selamat siang. Gambarkan kepada kami kemudian sepadat apa Ancol pada saat ini dan apa persiapan yang dilakukan untuk perayaan akhir tahun di Ancol besok. Ya baik Sisko dan juga saudara, suasana di Pantai Ancol ini sangat padat. Dimulai dari pintu masuk, tadi saya bersama dengan jurnalis kamera saya, Julian Fernando. Ini tadi kami saat masuk ke pintu masuk Pantai Ancol ini sudah mengantre cukup panjang. Ada sekitar 1 kilometer lebih antriannya untuk memasuki Pantai Ancol ini, saudara. Tadi juga diinformasikan dari Humas Taman Impian Jaya Ancol bahwa per pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Taman Impian Jaya Ancol sudah dipenuhi oleh 21.000 pengunjung, saudara. Bisa Anda lihat di belakang saya, juru kamera Julian Fernando akan menunjukkan situasinya terkini. Bahwa di belakang saya ini ada 21.000 pengunjung yang sudah memadati di Pantai Ancol. Ada yang bermain pasir, ada juga yang menikmati fasilitas-fasilitas lainnya seperti bermain perahu, ada yang juga bermain pasir, ada juga yang bermain jet ski, kemudian banana boat. Ini yang harganya juga cukup murah. Anda hanya cukup mengeluarkan uang sekitar Rp50.000. Nah, untuk lebih lengkapnya, saudara, tadi juga saya memantau ada salah satu keluarga di sini yang juga sedang menunggu anaknya untuk bermain jet ski dan juga banana boat. Ini ada di belakang saya. Kita langsung saja ngobrol langsung dengan salah satu keluarga di sini. Halo, selamat siang Pak. Dengan nama siapa? Siang Mbak, dari Kompas TV ya? Iya. Dengan Arif, saya Arif. Dengan Mas Arif? Yes. Oke. Mas Arif ini datang dari mana nih? Saya dari Cinere. Dari Cinere, Depok. Nah, ini jauh-jauh datang dari Cinere, Depok. Ini kenapa memilih Pantai Ancol sebagai destinasi wisata bersama dengan keluarga? Ancol ya, karena mungkin pertama dekat dari rumah. Ya, kemudian anak sih yang request pengen coba banana boat sama donat boat. Gitu, makanya dari pagi-pagi langsung berangkat dari rumah. Jam berapa tadi? Jam 7-an kalau nggak salah. Jam 7. Gimana sih Mas dengan suasana di Pantai Ancol saat ini? Suasananya rame banget ya. Dari pagi tadi udah ngantri, parkir juga susah. Saya parkir di dekat apa tuh? Dekat Gong kalau nggak salah ya. Seru juga sih, rame dan anak-anak senang tuh. Tuh anak saya tuh lagi main pasir tuh. Gimana dengan permainannya di sini? Permainannya tadi udah coba donat boat, muter 3 kali. Saya juga sama istri tadi bareng naik juga. Bukannya ngeri juga sih, ajut-ajutan gitu ya. Tapi kalau untuk menikmati permainan yang ada di sini, menurut Mas Arif dan juga istri ini cukup mahal atau gimana? 50.000 per orang enggak sih, nggak mahal ya menurut saya. Udah pas banget ya. Pas banget lah. Menikmati lah. Oke. Nah, besok ini kan pergantian tahun ke 2024. Ini kira-kira berminat nggak untuk datang ke Ancol untuk liburan di sini atau merayakan pergantian tahun di Pantai Ancol? Kalau tadi saya lihat di depan itu ada Noah ya, kalau nggak salah ntar malam ya. Mungkin ya nanti mungkin bisa kita kesini nanti bareng-bareng keluarga lagi. Begitu rencananya sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif dan juga Ibu dengan nama siapa tadi? Ibu Mai. Ibu Mai. Terima kasih. Selamat berlibur bersama dengan keluarga.
Nah, saudara, jadi itu tadi wawancara singkat saya bahwa tidak heran kalau Pantai Ancol ini selalu menjadi daya tarik para pengunjung karena bisa dilihat fasilitasnya itu banyak sekali. Ada yang bermain sepeda, kemudian ada yang menaiki perahu. Ini Anda cukup mengeluarkan uang 10.000 saja dan juga bisa bermain jet ski dan ada permainan-permainan lainnya, saudara. Nah, besok ada pergantian tahun baru, di sini juga akan semakin ramai. Jadi bagi Anda yang ingin datang untuk merayakan tahun baru di sini, jangan lupa bawa barang untuk menjaga barang bawaan Anda dan juga anak kecil Anda agar tidak hilang dari pengawasan orang tua. Kembali ke studio, Francisco. Wah, kalau saya lihat Gracia ini pakaiannya udah siap-siap untuk naik banana boat, jangan lupa untuk ajak Julian Fernando ke sana ya. Terima kasih Gracia Adur dari Ancol, Jakarta. Saudara, di momen libur tahun baru, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten dipadati kendaraan pribadi di dermaga eksekutif. Hingga Sabtu siang, Pelabuhan Merak, Banten ramai kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Mengantisipasi antrean, pihak ASDP mengoperasikan kapal sebanyak 33 unit kapal Roro. Total, setidaknya ada 11.000 lebih kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera atau naik 8% dibanding tahun 2022 lalu. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Banten memprediksi naiknya jumlah kendaraan yang menyeberang akan berlangsung hingga Minggu esok. BPT sendiri, karena kita adalah regulator, untuk angkutan Nataru ini kita sudah menyiapkan 3 opsi, yaitu opsi normal, ya pola operasinya ya, pola operasi normal, padat dan sangat padat. Nah, kalau dia normal itu tetap kita pakai 4 5. Kalau dia padat kita nambah 1 kapal, kalau padat sekali kita nambah 2. Yang juga sudah siapkan untuk mengantisipasi. Dan kita juga sudah menempatkan kapal dengan GT antara 7.000 sampai 10.000 ke atas. Nah, itu antisipasi. Selanjutnya ya kita menyiapkan posko-posko. Jadi posko juga kita siapkan tadi, posko terpadu, posko untuk di jalanan juga, di jalan-jalan juga kita lakukan di terminal dan seterusnya, termasuk juga arah ke tempat-tempat wisata. Sementara itu, saudara, kepadatan terpantau di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat jelang pergantian tahun. Tempat ini memang menjadi favorit bagi wisatawan asal Jakarta karena tak terlalu jauh dari ibu kota. Kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau sejak pagi hari. Untuk mengurai antrean kendaraan yang ada, petugas memberlakukan sistem satu arah ke puncak. Tidak hanya memberlakukan sistem one way atau satu arah untuk membatasi jumlah kendaraan yang menuju puncak, Satlantas Polres Bogor juga selama liburan memberlakukan sistem ganjil genap atau GAGE sesuai tanggal yang berlaku. Data dari pihak kepolisian untuk jumlah kendaraan yang menuju puncak pada hari kemarin berjumlah 42.000 kendaraan. Sedangkan untuk yang ke arah turun sebanyak 38.000 kendaraan. One way ke arah atas, di mana kendaraan kita prioritaskan untuk menuju ke arah puncak. Tercatat kemarin ada 42.000 kendaraan yang naik ke arah puncak dan 38.000 kendaraan yang turun. Hari ini kemungkinan akan ada kenaikan lonjakan arus lalu lintas agar para pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas. Berlakukan pembatasan arus lalu lintas yang menuju ke arah puncak di pukul 18.00 untuk menghindari kepadatan yang luar biasa. Untuk mengetahui situasi liburan di Puncak Kabupaten Bogor, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar. Niko, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda untuk kepadatan di kawasan Puncak saat ini? Ya, siang hari ini untuk arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Simpang Gadok, di mana seperti yang melaporkan, untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar di kedua arahnya, baik dari arah Puncak menuju Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju Puncak. Hal ini berbeda pada pagi harinya yang terlihat antrian panjang kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak sepanjang 2 km. Untuk mengurai kepadatan yang ada, pagi tadi Satlantas Polres Bogor telah memberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak yang dilakukan situasional. Dan pada pagi harinya untuk membatasi jumlah kendaraan sebelum dilakukan sistem one way,
petugas Atlantas Polres Bogor juga telah memberlakukan sistem ganjil genap atau GAG sesuai dengan tanggal yang berlaku. Baik, selain situasi GAG dan juga untuk one way sendiri, biasanya ini dilakukan pada pukul berapa? Kalau tadi kan pada pagi hari dilakukan, adakah secara situasional melihat ataupun juga peningkatan kendaraan di sana, Niko? Ya, untuk pemberlakuan sistem ganjil genap sendiri untuk membatasi jumlah kendaraan yang menuju puncak dilakukan petugas pada pagi hari, yang dilanjutkan dengan sistem one way hingga siang hari. Bisa pada siang hari dilakukan penormalan dari pukul 11 hingga pukul 12, dan lagi pada pukul 1 dilakukan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan yang ada di puncak dari arah puncak menuju Jakarta yang dilakukan secara situasional. Baik, sistem ganjil genap dan juga one way akan diberlakukan bagi masyarakat khususnya yang ibu kota menuju ke arah puncak untuk mengurai kemacetan. Terima kasih Niko Zulfikar yang melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor. Saudara, menjelang pergantian tahun, pameran cuci gudang terbesar digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini pun berhasil menarik animo masyarakat. Banyak hal untuk mengisi libur di akhir tahun. Ada yang mengunjungi tempat wisata, ada pula yang berburu diskon gede-gedean dengan mengunjungi pameran. Salah satunya pameran di G-Expo Kemayoran ini. Pameran cuci gudang terbesar Big Bang Festival 2023. Bisa menjadi alternatif mengisi liburan di akhir tahun. Di pameran ini, pengunjung dapat mencari beragam barang kebutuhan sehari-hari hingga mainan anak. Selain bisa menikmati diskon, pengunjung juga bisa memanfaatkan wahana permainan bersama anak-anak yang disediakan di pameran yang berlangsung hingga 1 Januari 2024. Rame sih, harganya juga murah-murah, pas banget akhir tahun. Iya ya, hari ini udah dapat apa aja Mas belanja? Baru mainan anak aja sih, ini anak biar diem aja, anteng gitu, kita muter-muter di sini. Iya iya. Berarti untuk anak ramah juga ya Mas eventnya? Betul betul, untuk anak ramah, banyak juga mainannya di sini yang buat anak-anak nih. Oh iya. Beraksi saat penghuni rumah tengah tertidur pulas, gerombolan pemuda gotong motor milik warga di Kota Medan. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu membobol pagar dengan tang potong. Informasinya akan dibawakan oleh rekan kami Mercy Tirayo sesaat lagi di Kompas Siang. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling best. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Saudara, Cerita Nusantara kembali hadir di Kompas Siang. Kali ini giliran rekan kami dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur yang akan membawakan sejumlah informasi khas Cerita Nusantara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Mercy Oktaveni. Selamat siang, Mercy. Informasi menarik apa dari Samarinda siang hari ini? Selamat siang, Mercy. Selamat siang, Mercy. Hari ini terdapat dua informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, puluhan karung jagung yang diangkut kendaraan pickup secara bergantian telah tiba di Pasar Segiri, Samarinda. Jagung merupakan komoditi primadona jelang pergantian tahun 2024. Satu karung jagung berisi 170 buah dan dibanderol dengan harga Rp300.000. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana angkutan pickup secara bergantian membongkar jagung yang dibawa ke Pasar Segiri, Samarinda. Tak tanggung-tanggung, jagung yang dibawa hingga puluhan karung ini nantinya akan dijual oleh pedagang pengecer jagung di pasar. Seperti biasa, jelang tahun baru, komoditi jagung menjadi salah satu menu primadona untuk dibakar. Tak heran, para pedagang pengecer yang ada di Pasar Segiri ini bisa mengambil 10 karung untuk dijual kembali. Para pedagang pun sengaja mengambil banyak dari pengepul untuk menyiapkan jualan hingga malam pergantian tahun tiba. Ini mulai datang ini sampai malam jualnya terus. Oh, sampai malam. Jadi ini persiapan untuk jualan tahun baru. Ya. Biasanya Ibu ambil berapa karung, Bu? Bisa lebih 10 karung, Bu? Bisa 9, ya tergantung terjualnya aja. Oh iya. Berapa, Bu, biasa pasarannya, Bu? Pasarannya kalau kemarin masih ada lebih 300. Sekarang mungkin mau lebih 300 ya. Meski demikian, momen pergantian tahun kali ini dirasakan pengecer tidak seramai tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan salah satu pedagang jagung bernama Wiji Wahyono yang berada di dalam pasar. Menurut pengakuan Wiji, pembeli tidak seramai tahun lalu. Akhirnya penghasilan pedagang jagung eceran pun menurun karena harga jual tahun lalu per karung di atas Rp300.000. Namun kali ini dirinya bisa menjual harga jagung justru di bawah harga Rp300.000. Kalau rasanya itu ramai tahun yang dulu itu. Ini sunyi, Pak. Sunyi. Tapi banyak ini, Pak, yang jualan jagung ini. Tapi pembelinya sunyi betul. Oh, tidak ada semangat. Hari-hari ini menjelang tahun baru ini tidak ada semangat gairah jagung. Ya. Pasarannya kalau dulu itu tahun yang lalu itu ya 300 ke atas. Kalau saat ini ya 300 ke bawah. Harganya, Pak? Iya. Itu satu karung ini, Pak? Iya. Meski demikian, para pedagang berharap jagung jualannya bisa laris manis dan habis terjual agar bisa tersenyum bersama keluarga di tahun baru nanti. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, ayam serama dikenal sangat mahal, harganya mencapai jutaan rupiah per ekor. Di Samarinda, komunitas pecinta ayam serama mengadakan kontes. Dan uniknya ayam-ayam ini berjalan bak model terkenal di atas catwalk yang telah disediakan. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah ayam serama yang sedang mengikuti kontes di halaman parkir Gor Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Tercatat 80 peserta dari berbagai daerah turut meramaikannya.
Meski bentuknya tidak lazim, namun ayam yang diakui banyak memiliki kelebihan ini, harga per ekornya mencapai 5 juta rupiah. Metode kontes ayam ini pun cukup unik. Bak foto model ayam-ayam ini wajib berjalan di atas catwalk yang disiapkan panitia. Untuk bisa memenangi lomba, ayam harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya fisik, seperti bentuk ekor, bentuk sayap, jengger, dan lain-lain. Untuk lomba kali ini, panitia memperlombakan kelas jantan dan betina. Nah, dari beberapa kriteria ini kita ada kelas juga, mulai dari jantan, kelas betina. Nah, dari jantan dan betina ini juga terbagi lagi. Jadi terbagi 4 kelas. Jadi untuk jantan sendiri itu ada dewasa, ada jantan muda, ada jantan remaja, dan anakan jantan. Begitu juga yang betina. Betinanya juga ada yang dewasa, muda, remaja, dan anakan. Terus dari penilaian itu sendiri sih terbagi lagi ya. Artinya dari serama itu sendiri itu terbagi menjadi, kalau tidak salah ada 9 poin. Artinya yang pertama itu dari posisi bodi atau tubuh, terus dari ekor, bentuk sayap, terus kekencangan kaki juga, terus kepala balong maksudnya jengger, warna, terus ciri-ciri. Kelompok pecinta ayam serama mengatakan ayam jenis ini berbeda dari ayam-ayam lainnya. Di antaranya, keunggulannya adalah kecerdasannya. Karena jenis ayam serama mudah berinteraksi dengan pemiliknya melalui gaya-gaya yang ditampilkan. Ayam serama ini bagi saya merupakan hiburan yang positif. Oke, Pak, apa bedanya ayam serama dengan ayam pada umumnya, Pak? Apa nih bedanya? Yang paling menonjol? Kalau ayam pada umumnya itu dia tidak ada bisa menunjukkan seperti kepintaran tingkah polahnya itu. Tapi kalau ayam serama ini dia seolah-olah kayak punya akal pikiran yang cerdas gitu. Dia bisa berinteraksi dengan pemiliknya, bergaya, dan menyenangkan pemiliknya lah. Tak heran, para pecinta ayam serama mulai melakukan pengembangbiakan sebagai salah satu bisnis menarik di masa depan. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, Mercy dan juga saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali ke studio Kompas TV. Terima kasih Mercy Oktaveni, jurnalis dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Kompas yang masih kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya beraksi saat penghuni rumah tengah tertidur pulas, gerombolan pemuda gotong motor milik warga di Kota Medan. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu membobol pagar dengan tang potong. Sesaat lagi Kompas yang segera kembali. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa terjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Saudara, 1 dari 5 pasien korban ledakan mortir di Bangkalan, Jawa Timur masih dirawat secara intensif di RSUD Bangkalan. Korban yang masih remaja ini mengalami luka bakar di wajah dan pergeseran tulang pinggul. Saat kejadian, korban bersama ibunya tengah mengunjungi rumah neneknya. Saat ledakan pertama, korban keluar dari rumah dan saat ledakan kedua, korban tak sadarkan diri tertimpa reruntuhan rumah. Bagaimana kondisi korban saat ini? Sudah ada rekan kami, Didin Muhyiddin di Bangkalan, Jawa Timur. Selamat siang, Didin. Bagaimana penanganan kondisi korban saat ini, Didin? Baik, Mercy dan saudara. 1 dari 5 pasien luka yang dirawat di RSUD Bangkalan masih dirawat intensif oleh dokter Rumah Sakit Bangkalan. 1 korban ini selain menyembuhkan luka juga menyembuhkan psikisnya dari trauma. Berikut wawancara kami dengan orang tua korban dan petugas kesehatan di RSUD Bangkalan. Pengetahuan terjadi ledakan itu disangka apa? Jadi keluar. Nah, di saat keluar ledakan kedua itu baru nggak sadarkan diri karena tertimpa bangunan itu. Ya, kebetulan ada di rumahnya neneknya di kamar dan kebetulan dekat bersimpangan jalan dengan TKP itu. Kondisinya keadaannya itu masih sudah cukup baik. Masalah trauma itu ada luka bakar di sebelah kanan sama trauma mata juga. Kemudian ada trauma dislokasi dari pinggul, tulang pinggul yang kanan. Kira-kira butuh berapa lama lagi buat pulang? Kalau kondisi pasien stabil mungkin 2 kali 24 jam, tapi setelah operasi stabil dan ini sudah membaik, ada infeksi lebih lanjut, mungkin bisa digunakan antara 3 sampai 5 hari. Baik, Mercy, seperti itu. Didin, apakah sudah ada informasi lebih lanjut terkait dengan penyidikan polisi atas peristiwa ledakan mortir ini, Didin? Baik, Mercy dan saudara, saat ini sudah ada 7 orang diamankan di Polres Bangkalan. Ketujuh ini merupakan pekerja yang saat itu lagi berada di rumah pengumpulan rongsokan itu. Menurut Kapolres Bangkalan, 7 ini perannya masing-masing, ada yang menyelam mencari mortir di laut, ada yang membawanya hingga ke tempat rumah rongsokan itu. Merci. Ya, hingga kini polisi masih terus menyelidiki mortir yang meledak di Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya luka-luka. Terima kasih jurnalis Kompas TV Didin Muhyiddin yang melaporkan langsung dari Bangkalan, Jawa Timur. Saudara, 2 ledakan diduga berasal dari mortir bekas mengejutkan warga di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur pada Jumat siang. Ledakan mengakibatkan 1 orang meninggal dan 5 lainnya menderita luka-luka.
Selain menimpa rumah dan bengkel warga, serpihan ledakan juga sampai ke dermaga. Dari titik ledakan ke dermaga berjarak sekitar 300 meter. Kau dengar ledakan sudah kayak ini ya? Iya, Pak. Nyaring ledakan? Wah, lebih nyaring, Pak. Soalnya kan di atas aku. Kapal. Kerja di kapal? Iya. Jadi dengar ledakan gitu? Iya, Pak. Betul. Jadi kaget. Pas lihat ke sini? Ya? Langsung lihat ke sini? Iya, lihat sini. Ternyata kebetulan di luar PT, aman di PT. Polisi segera melakukan pemeriksaan di tempat kejadian dengan bukti 3 selongsong mortir yang diduga jadi penyebab ledakan. 1 di sekitar lokasi, 1 selongsong di samping rumah pemilik gudang, dan 1 lagi di Pelabuhan Timur, Kecamatan Kamal. Belum tentu 3, tapi ada 3. Ada 3 sejenis mortir di situ. Dan saat ini teman-teman dari Gegana sedang melakukan olah TKP. Kita amankan 7 orang. Ada korban jiwa? 7 orang yang menyelam, 4 orang, terus yang membeli, terus yang memotong. Rumah yang terkena sasaran ledakan hancur, sementara korban kini dirawat di rumah sakit. Saat ini polisi melanjutkan pemeriksaan penyebab mortir meledak setelah menangkap dan menginterogasi sejumlah orang. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, saudara, beraksi saat penghuni rumah tengah tertidur pulas, gerombolan pemuda gotong motor milik warga di Kota Medan. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu membobol pagar dengan tang potong. Video rekaman CCTV merekam detik-detik gerombolan pemuda saat beraksi mencuri sepeda motor warga di Jalan Bunga Rinte 4, Medan, Sumatera Utara. Memanfaatkan situasi saat penghuni rumah tertidur pulas, 6 pemuda ini pun melancarkan niat jahatnya. Sebelum meringsek masuk ke halaman rumah korban, pelaku terlebih dahulu merusak gembok pagar dengan tang potong. Setelah pagar terbuka, 4 orang pemuda langsung masuk untuk mengeksekusi motor incarannya. Sedangkan 2 orang lagi memantau situasi di luar pagar. Dikarenakan kesulitan membawa motor incarannya, karena cakramnya digembok, pelaku pun berjibaku dengan menggotong 3 sepeda motor keluar pagar. Ada maling, langsung teriak-teriak, maling gitu. Dengar itu mereka kabur semua, tapi satu yang tinggal beneran saya. Karena 3 ini kan dua di luar semua. 2 sepeda motornya Yamaha NMAX sama Honda Scoopy itu yang mereka bawa. Yang MU-nya nggak terbawa. Oh, berarti total yang dicuri 3? Yang dicuri 2. Tapi yang 3 lah, tapi yang 1 gagal gitu kan. Belum sempat dibawa ya? Sempat dibawa. Ramai di media sosial aksi pembegalan sepeda motor dengan ancaman senjata api. Korban yang ketakutan dikejar para pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motornya sambil berlarian meminta tolong. Rekaman CCTV yang ramai di media sosial ini memperlihatkan aksi begal sepeda motor mengejar korbannya sambil menodongkan senjata api. Korban yang ketakutan dengan ancaman kedua pelaku itu terpaksa meninggalkan sepeda motornya dan berlarian meminta tolong. Terlihat pula salah seorang warga berusaha mengejar para pelaku, tetapi gagal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Jumat siang. Usai kejadian, polisi dari Polrestabes Palembang melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Di TKP, tapi aku tak merasa jadi mungkin dalam untuk jago. Bom berapa? Bom 2. Pakai senjata tajam tak? Pakai senjata apa? Tak, senjata api. Senjata api, jelasnya. Ditodongnya? Iya. Cak mana cara dia ngembek tadi? Di pepetnya? Pepetnya. Dia turun, cuma nodong aku itu. Bani. Ini motor sendiri. Dia sempat ngomong apa itu? Berhenti lagi. Pas aku minta tolong guys. Menjelang pergantian tahun baru, saudara, Polres Sumeneb, Jawa Timur mengungkap bahan oplosan baru yang berlabel halal dijual di warung kelontong. Pengungkapan bahan oplosan ini merupakan yang pertama kali di wilayah hukum Polres Sumeneb. Bahan oplosan ini adalah obat batuk berbentuk tablet yang telah memiliki izin edar dan tercantum label halal.
Menurut keterangan polisi, obat-obatan ini biasanya dilarutkan ke dalam air mineral sebanyak 6-10 butir. Untuk menambah efeknya, biasanya dicampur dengan alkohol yang memiliki kadar 70%. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 150 box atau sekitar 3.000 butir tablet bahan oplosan, serta belasan botol alkohol dengan kadar 70%. Bahan oplosan ini diamankan dari salah satu toko kelontong di wilayah hukum Kabupaten Sumeneb. Kemudian kami perlu sampaikan juga, demikian belum kami amankan barang-barang ini dari penjual yang kita duga sering melakukan penjualan ataupun juga memberikan kepada pengamen, anak jalanan ataupun juga orang-orang pemulung yang sering menggunakan bahan-bahan ini. Ada total kurang lebih sekitar berapa? Ada 3 dus besar ya. Kemudian juga 3 dus besar untuk salah satu obat ya, obat batuk, kemudian juga ada beberapa botol kurang lebih sekitar 10 botol alkohol yang sering disalahgunakan untuk digunakan sebagai campuran minuman keras. Saudara sempat hilang saat melakukan penelitian di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB ditemukan tewas. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasinya hilang. Diduga korban tewas akibat terjatuh ke laut. Galang Edi Swasono, mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang hilang di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Jawa Timur, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Jumat pagi oleh nelayan di Pulau Sempu. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk proses visum. Penemuan jenazah Galang Edi membuat operasi pencarian yang dilakukan sejak Kamis pagi kemarin dihentikan. Sebelum ditemukan tewas, Galang Edi Swasono, warga desa Gunung Langit, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dilaporkan hilang pada Rabu malam. Saat itu, Galang bersama 28 mahasiswa IPB lain dan 3 orang pendamping memang tengah melakukan penelitian di Blok Telaga Lele, kawasan Pulau Sempu. Diketahui saat itu korban Galang Edi Swasono meninggalkan rombongan untuk pengambilan data pada hari Rabu pagi. Seharusnya korban kembali ke rombongan pukul 12. Namun sampai siang, mahasiswa semester 5 ini belum kembali, sehingga rekan-rekan korban memutuskan untuk melakukan pencarian. Namun hingga malam belum ada tanda-tanda dari korban. Rekan-rekan korban akhirnya melaporkan kejadian ke petugas. Sendiri saat sedang pengambilan data herpetofauna itu di sekitar jam 9 pagi. Kemudian dibagi 2 tim. Dan Galang ini pergi sendiri ke salah satu jalur, kemudian 2 orang lainnya ke jalur yang lain. Nah, untuk kesepakatannya jam 12 harus kembali ke camp utama. Tetapi di jam 12 Galang nggak kembali. Akhirnya kami membuat tim untuk mencari sampai pukul 3 sore. Nah, menurut pihak Satuan Polisi Air dan Udara Polres Malang, korban tewas diduga terpeleset dan jatuh ke laut. Kondisi korban terdapat luka robek pada bagian kepala yang diduga karena terbentur karang dan terhempas ombak air laut. Ya, betul sekali, karena tadi hasil tim Inavis juga menyatakan demikian, identik dengan mahasiswa IPB yang hilang tersebut. Dengan posisi tadi kita temukan itu sangat jauh sekali, jadi sepertinya yang bersangkutan ini kepleset, terus langsung ketemu di laut. Nah, secara kebetulan arusnya itu muter, akhirnya bahasanya terdampar di teluk karena itu cekungan. Usai proses visum, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Banjarnegara, Jawa Tengah. Muhammad Tiawan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kompas Siang. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang kita minum tolak angin. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jalani hari dengan nikmatnya nasi crispy crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin crispy crackers. Satu rasa terjuta cerita. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terlalu mempersoalkan hasil survei sejumlah lembaga yang menyebut pasangan Anies Imin punya kesempatan besar masuk putaran kedua Pilpres 2024. Di tengah dialog kebangsaan di Tuban, Jawa Timur, Anies menyebut yang ia pentingkan adalah penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ia dan Muhaimin pun mempercayakan sepenuhnya pada pilihan masyarakat. Pasangan calon nomor urut 1, Anies Imin mengaku siap dan optimistis bisa memenangkan Pilpres. Untuk usaha yang besar-besar, untuk
Bagi kami yang penting adalah prosesnya berjalan secara jurdil. Independensi penyelenggara dijamin, netralitas dijamin. Selebihnya rakyat yang akan menentukan. Jelang debat Pilpres ketiga, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disebut sejumlah lembaga survei paling berpeluang maju ke putaran kedua Pilpres 2024. Namun menanggapi hasil survei, Ganjar menyatakan lihat saja saat Pilpres berlangsung nanti. Menanggapi sejumlah lembaga survei yang menyebut pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud berpotensi masuk putaran kedua Pilpres 2024, Ganjar hanya berkomentar ia fokus bergerak ke masyarakat. Ganjar tak mau berspekulasi terkait kesempatan lolos jika Pilpres 2 putaran. Namun ia akan terus memantau hasil survei termasuk survei internal timnya sebagai acuan. Cawapres kali ini bagi Mahfud. Oh ya, kita lagi bergerak saja, karena beberapa survei yang muncul hari ini kan kita perbandingkan, ini waktunya sama kok hasilnya berbeda gitu ya. Maka kita punya survei sendiri, dan kenapa saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini, dan saya bisa bertanya langsung, rasa-rasanya kondisi psikologis dan sosiologisnya bisa saya rasakan. Akan kemana sebenarnya real suara yang terjadi, itu. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di survei internal TPN Ganjar Mahfud. Namun Gibran enggan mengomentari hasil survei tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal hasil survei internal kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Gibran enggan mengomentari lebih rinci dan malah menyebut dirinya cupu. Survei internal diumumkan tim pemenangan Ganjar Mahfud usai debat Cawapres Rabu 27 Desember 2023 lalu. Hasilnya Prabowo Gibran 41,1%, Ganjar Mahfud 37%, Anies Muhaimin 21,7%. Dari TPN nama Mas Prabowo Gibran lebih tinggi gimana Mas? Apa? Yang survei TPN nama Mas Gibran lebih tinggi daripada Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Enggak lah, saya ini cupu aja kok. Mas, yuk balik kantor. Bisa dibilang orang-orang dari TPN ini masih ada yang butuh Pak jenengan Mas? Apa? Bisa dibilang masih banyak yang dukung Mas Gibran dibanding Pak Ganjar sama Pak Mahfud di internalnya mereka. Tak terasa 1,5 jam sudah Kompas Siang menemani Anda saudara pada hari ini, dan kami tutup Kompas Siang pada hari ini. Dan jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024, dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Francisco Don Asiano dan saya Mercy Tirayo mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Sampai saat ini belum ada investor di dalam negeri bergerak, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Kalau ada yang tanya, tapi kok investornya domestik semua? Saya jawabannya dua. Pertama, karena memang untuk ekosistem sumbu kebangsaan ini, investor domestik sangat mampu untuk berperan.
IKN ini ya menurut saya bukan prioritas. IKN memindahkan ibu kota, tidak seperti pindah rumah atau pindah kos. Jadi ada banyak masalah, tidak sekedar membangun. Investasi untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi bahan perdebatan dalam debat Cawapres 22 Desember 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang intensif menawarkan kepada banyak negara untuk melakukan investasi pembangunan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Pada 19 November 2023, Presiden Jokowi pernah menyatakan belum ada investor yang benar-benar tertarik untuk melakukan investasi membangun IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mengalami 3 kali groundbreaking untuk pembangunan berbagai fasilitas dasar IKN. Presiden Joko Widodo menyatakan investasi yang masuk berasal dari investor dalam negeri. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut memulai. Ini akan sangat bagus, sangat bagus. Untuk investor asing ada yang sudah mulai berinvestasi? Selama yang di domestik masih berbondong-bondong saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. 1-2 sudah, saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebetulnya juga sama saja. Otorita IKN mengklaim investasi yang masuk mencapai 41,4 triliun rupiah. Menurut Badan Otorita IKN, hingga 15 Desember 2023, Otorita IKN telah menerima 328 investor yang mengajukan letter of intent atau pernyataan komitmen awal untuk berinvestasi. 55% diantaranya adalah investor lokal dan 45% lainnya adalah investor asing. Di antara investor domestik yang telah melakukan investasi di IKN adalah Konsorsium Nusantara dari 10 perusahaan nasional yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Salim Group, Adaro, Astra, Sinarmas, Barito Pasifik, Pulau Intan, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart. Sementara investor asing yang telah menandatangani letter of intent berasal dari Singapura, Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan Korea Selatan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengemukakan, investasi yang telah masuk memang berasal dari investor lokal. Namun investor-investor lokal tersebut memang banyak yang terafiliasi dengan investor asing. Kalau ada yang tanya, tapi kok investornya domestik semua? Saya jawabannya 2. Pertama, karena memang untuk ekosistem sumbu kebangsaan ini, investor domestik sangat mampu untuk berperan, ya, mulai dari hotel, rumah sakit dan sebagainya, sekolah, ini mereka siap gitu ya, ada untuk berperan. Tapi juga di sini yang kedua adalah kita lihat ini mereka nggak domestik saja, tapi ada mitranya nih yang asing, ya. Contoh konsorsium tadi Hotel Nusantara yang sekarang sudah 35%, mitranya Swiss Hotel, ya, yang mengelola hotelnya nanti di Swiss Hotel, dari Swiss. Di Singapura kita tahu ada Swiss Hotel Stamford gitu ya. Di sini di Pantai Indah Kapuk juga ada Swiss Hotel. Jadi kita punya satu confidence juga, oh ternyata Swiss yang dikenal dengan kualitas layanan hotelnya masuk. Penggunaan APBN dalam pembangunan IKN menurut klaim Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka hanya 20% dari anggaran negara.
Penggunaan anggaran negara untuk pembangunan IKN menurut Direktur Program Indef bukanlah prioritas. Anggaran negara seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti pembayaran utang luar negeri. Kalau menurut saya, APBN kita ini ruang fiskalnya sudah sempit. Ya. Kenapa? Karena hampir 40% utang terhadap PDB itu sudah hampir 40%. Iya. Ya kan? Plus bunga. Jadi kalau artinya anggaran itu lebih banyak untuk membayar utang, ya, cicilan utang dan bunga. Nah, bagaimana bisa membangun, ya? Apalagi ada proyek mercusuar, ya, kalau menurut saya, ya kan? IKN ini ya menurut saya bukan prioritas gitu. Oke. IKN memindahkan ibu kota tidak seperti pindah rumah atau pindah kos, gitu kan? Jadi ada banyak masalah, tidak sekedar membangun. Presiden Joko Widodo memiliki alasan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Bagi pemerintah, alasan pembangunan tersebut adalah pemerataan pembangunan dan ekonomi yang merambah ke luar Pulau Jawa. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita, 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi, Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Perjalanan panjang pembangunan ibu kota Nusantara masih menghadapi tantangan. Investasi yang masih tersendat dan perbedaan cara pandang yang mencuat antara pasangan capres yang maju dalam kontestasi Pilpres mengundang banyak pertanyaan. Akankah IKN lancar terbangun? Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling best. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Siap bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Siap bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin.
Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa tercipta cerita. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Debat Cawapres telah diselenggarakan KPU pada 22 Desember lalu. Pada debat tersebut, ketiga Cawapres telah menyampaikan masing-masing gagasan terkait isu ekonomi dan keuangan. Namun pasca debat berlangsung, beredar video yang mengklaim calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD melaporkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ke Komisi Pemilihan Umum karena diduga memakai alat dan trik licik saat debat Cawapres. Namun setelah ditelusuri, gambar thumbnail video yang memperlihatkan Mahfud MD membawa sejumlah dokumen sambil bersalaman identik dengan gambar di sebuah artikel online. Sementara dalam video tidak ditemukan informasi Mahfud MD melaporkan Gibran ke KPU. Narator video hanya membacakan artikel opini di laman seword.com yang berjudul SGIE dan Carbon Storage. Trik licik Gibran yang terindikasi menjebak lawan politik. Artikel tersebut memuat opini yang menyebut Gibran menggunakan trik licik untuk menjebak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar dengan memberikan pertanyaan kepada Muhaimin terkait SGIE tanpa menjelaskan arti singkatan tersebut. Untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Gibran juga dianggap ingin menjebak Mahfud MD dengan bertanya menggunakan istilah carbon capture storage yang sebenarnya bisa disederhanakan. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Jadi, video yang mengklaim Mahfud MD melaporkan Gibran ke KPU karena memakai alat dan trik licik saat debat Cawapres adalah tidak benar atau hoax. Masih dari informasi terkait pemilu, kali ini beredar video warga negara Indonesia di Taipei sudah menerima amplop berisi surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI untuk pemilu 2024. Unggahan ini pun dipenuhi komentar kebingungan warganet. Di antaranya ada yang mempertanyakan, kenapa surat suara Capres-Cawapres telah beredar, padahal pemilu masih sekitar 1 bulan lagi.
Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjelaskan pemilihan di luar negeri memang diselenggarakan lebih awal atau early voting. Tetapi terjadi kesalahan distribusi oleh panitia pemilihan luar negeri. Sebab, surat suara seharusnya baru dikirim kepada pemilih via pos di mancanegara 2-11 Januari 2024, kemudian dikirim balik ke PPLN maksimum pada 15 Januari. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengaku telah menerima surat klarifikasi Ketua PPLN Taipei pada Selasa 26 Desember 2023. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan, yaitu sudah dikirimkan secara bergelombang. Tadi gelombang pertama 18 Desember 2023, kemudian gelombang kedua adalah 25 Desember 2023. Dengan demikian kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei mengirimkan surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Adanya perbedaan hari nasional setiap negara pekerja migran Indonesia serta durasi distribusi suara menjadi salah satu pertimbangan PPLN Taipei mengirim surat suara kepada pemilih via pos secara prematur. Hasyim mengakui tindakan ini tidak cermat. Jadi, video yang mengklaim WNI di Taipei sudah menerima amplop berisi surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI untuk pemilu 2024 di Taipei adalah benar. Namun hal itu merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh KPU dan telah terklarifikasi. Masih terkait informasi surat suara, beredar video yang mengklaim penemuan gudang kotak suara ganda di Kota Makassar. Dalam video disebutkan bahwa kotak suara tersebut tidak bersegel, yang seharusnya disimpan di kantor kecamatan namun dibawa ke gudang tersebut. Ini kotak-kotak suara tidak berada di kecamatan. Dari TPS dibawa ke tempat ini yang tidak diketahui apa wewenangnya. Dilansir dari Tempo.co, setelah ditelusuri, Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbullah menyebut video itu adalah video lama. Itu video lama. Kotak suara untuk pemilu 2024 masih tersegel di dalam plastik dan masih berada di gudang logistik kabupaten kota. Belum bergerak karena menunggu logistik lainnya seperti surat suara yang masih proses cetak di penyedia. Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam laman resminya menjelaskan, video yang beredar di Instagram tersebut pernah beredar saat pemilu 2019. Adapun dilansir dari Kompas.com, peristiwa kotak suara tak bersegel di Makassar pada tahun 2019 tersebut diakui merupakan kelalaian petugas panitia pemilihan kecamatan pada saat itu. Jadi, video dengan narasi penemuan gudang kotak suara ganda di Kota Makassar adalah tidak benar atau hoax. Di penghujung akhir tahun 2023, informasi terkait bencana alam juga ramai beredar. Salah satunya adalah video yang mengklaim gempa bumi bermagnitudo 9,8 telah menghancurkan wilayah Indonesia bagian barat. Namun dalam isi video tidak ditemukan informasi seperti klaim. Narator nyatanya hanya membaca ulang artikel dari dua peristiwa yang tidak saling berkaitan, yakni artikel berita mengenai gempa bermagnitudo 4,3 yang terjadi di Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, serta artikel mengenai gempa bermagnitudo 5,9 di Provinsi Gansu, Tiongkok yang menewaskan 111 orang. Sedangkan video berisi gabungan footage peristiwa gempa bumi yang sebelumnya terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi, video yang mengklaim gempa bumi bermagnitudo 9,8 telah menghancurkan wilayah Indonesia bagian barat adalah tidak benar atau hoax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah,
Diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang ini tak minum tolak angin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Tragedi kecelakaan kerja terjadi di PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah akibat ledakan tungku smelter. Ledakan tungku smelter terjadi saat para pekerja sedang melakukan tahap perbaikan. Insiden yang mengakibatkan puluhan pekerja menjadi korban ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2023. Kapolda Sulawesi Tengah menyebut, menurut kesaksian pekerja, ledakan terjadi saat pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang memicu tabung oksigen sekitar area lokasi ikut meledak. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran.
Akibat kebakaran itu, terdapat 19 pekerja yang meninggal dunia. 8 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing, serta para korban luka-luka yang masih dirawat di klinik PT Indonesia Morowali Industrial Park. Sedangkan korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Morowali. Terbakarnya salah satu tungku smelter PT ITSS berdampak pada dihentikannya operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim gabungan dari Polda Sulawesi Tengah sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan tungku PT ITSS yang berada di Morowali. Jumlah keseluruhan korban jiwa sebanyak 19 orang, 8 orang TKA, 11 orang TKI. Kemudian untuk pemeriksaan hari ini perkembangan ada 3 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Keseluruhan sudah ada 17 orang yang diambil keterangan. Kadisnaker Trans Sulawesi Tengah Arnold Firdaus berharap penanganan dilakukan lintas sektoral, terutama faktor kelelahan pekerja akibat situasi di areal PT IMIP. Kita berharap penanganan smelter begini harus lintas sektor, melibatkan Kementerian Perindustrian, kemudian BKPM yang turut awal dari investasi, lalu tentu saja Menko Marves, lalu Kemenaker itu sendiri, dan juga lingkungan hidup, karena saya lihat di sana faktor lingkungan cukup berpengaruh, khususnya di sekitar lokasi IMIP yang sering macet, baik ketika orang masuk kerja maupun pulang kerja itu sangat macet, bisa sampai 2 jam baru sampai. Nah, ini faktor-faktor kelelahan seperti itu yang saya khawatir salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel di kawasan PT IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menambah daftar panjang peristiwa kecelakaan kerja di pabrik smelter milik Tiongkok di Indonesia. Sebelumnya tercatat di beberapa perusahaan lain juga mengalami kecelakaan serupa hingga memakan korban jiwa. Seperti yang dialami Nirwana Seli dan Imade Devri yang meninggal dunia akibat terjebak kebakaran di salah satu smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara. Tak hanya itu, kecelakaan kerja yang memakan korban juga terjadi saat kebakaran pabrik smelter nikel milik PT Kalimantan Vero Industri di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini mengakibatkan 1 WNA pekerja pabrik asal Tiongkok tewas dan 1 WNA lain mengalami luka bakar serius. Insiden lain juga terjadi di pabrik peleburan biji nikel di Lelilev Sawai, Halmahera Tengah. Sebuah ledakan terjadi di lantai 65 smelter L yang diduga terjadi akibat ledakan pipa Big House akibat adanya kerusakan pada penampung batu bara di lantai 45. Hal ini mengakibatkan 5 orang karyawan warga negara Indonesia mengalami luka bakar ringan, sementara 2 orang karyawan warga negara asing mengalami luka berat. Muhammad Ali, Ketua AGRA, Aliansi Gerakan Reforma Agraria menyebut, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia bagi para pekerja justru marak terjadi. Problem termasuk di buruh gitu ya, itu memang banyak pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan. Selain dari pelanggaran HAM yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, misal setiap kecelakaan kerja yang hari ini terjadi seperti ini, tetapi kemudian kecelakaan-kecelakaan yang lain itu justru kita temukan bahwa buruh diberikan sanksi dan kemudian juga diberikan denda hingga jutaan rupiah. Jadi ketika satu contoh ketika mereka terjadi kecelakaan kerja, dia sekarang informasi terbaru, jadi setiap bagian kerja itu tidak boleh langsung dibawa klinik, tetapi harus ditangani di bagian kerjanya. Pengamat energi UGM Fahmi Radi menekankan perlunya pemerintah tegas soal penerapan standar keselamatan internasional atau International Safety Standard. Pemerintah harus memberlakukan standar keselamatan internasional dengan zero accident ke seluruh investor, termasuk investor Cina. Jangan lebih mementingkan masuknya investor smelter dengan mengabaikan safety system. Terus terulangnya kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa menjadi alarm dan catatan besar baik pihak perusahaan maupun pemerintah akan standar keamanan dan keselamatan para pekerja. Minimnya pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, lemahnya pengawasan, rendahnya budaya K3,
serta mahalnya peralatan pengamanan pribadi seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan maupun pemerintah. Kecelakaan kerja seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi kembali. Para pekerja menerima imbalan sepenuhnya untuk waktu, tenaga, kemampuan profesional, dan bukan untuk bertaruh nyawa. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Setelah debat perdana Capres, kini giliran Cawapres mengisi panggung debat. Adu argumen, intrik, hingga kejutan muncul. Seberapa besar pengaruh performa kandidat terhadap pilihan rakyat? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Calon-calon pemimpin kita. Bukan hanya retorika politik. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies. Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Kalau lihat performa debat Capres, kemudian debat Cawapres, kira-kira ini masih akan ada antusiasme yang sama untuk menantikan 3 debat lagi? Iya, meskipun debat kalau di jajak pendapat kita kan sebenarnya tidak mengubah banyak pilihan orang ya. Tapi debat calon wakil presiden itu menunjukkan bahwa Gibran mampu menyeimbangkan diri gitu ya dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Jadi elemen of surprise yang disiapkan oleh Gibran berhasil. Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Saya pede semuanya. Ini juga dimunculkan oleh Mas Gibran ketika ada ekspresi yang disebut duping delight. Ketika seseorang berhasil untuk membuat lawan bicaranya itu tidak berdaya, nah ini ada muncul suatu ekspresi tertawa kepuasan seperti itu, dan ini munculnya smooth sekali. Caimin kalau mata awam menangkap bahwa beliau ini jenaka, tetapi mikro yang muncul di ekspresi wajahnya adalah ekspresi. Debat Pilpres kedua menjadi panggung bagi ketiga calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Debat perdana calon wakil presiden tak kalah seru dibanding debat perdana calon presiden. Ketiga cawapres menghadiri acara debat di Jakarta Convention Center Jumat 22 Desember 2023. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat kesempatan pertama dalam sesi penyampaian visi dan misi. Diikuti cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita harus lawan korupsi.
menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai Wir, mundur kau Wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Debat mulai panas tatkala Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat pertanyaan seputar pengelolaan keuangan pajak dan APBN. Pertanyaan ini akhirnya merembet ke soal pembangunan ibu kota negara atau IKN. Gibran yang menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN mendapat tekanan dari 2 cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebut. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Dalam perdebatan soal perkotaan, ide dan gagasan dari Muhaimin Iskandar dianggap tak masuk akal oleh 2 cawapres lain, Gibran dan Mahfud MD. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Dalam sesi tanya jawab antar cawapres, saudara, saling kritik dan sanggah terjadi. Salah satunya saat Mahfud dinilai oleh Gibran tidak menjawab secara gamblang soal regulasi penangkapan karbon. Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Perdebatan antara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar soal target pertumbuhan ekonomi juga berlangsung sengit, saudara, lantaran keduanya memiliki hitung-hitungan yang berbeda. Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda memperhatikan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agak kurang cepat. Juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Emosional ketiga cawapres, saudara, juga diuji saat sesi saling menanggap. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini, sehingga pinjol masih merajalela,
judi online masih merajalela. Sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Debat perdana cawapres ini menjadi penutup manis bagi mereka untuk menghadapi debat-debat selanjutnya. Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan, dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan. Kami bersyukur sekali. Saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Yang paling saya senang itu adalah segmen terakhir kelima, karena saya konkret menyampaikannya yang akan kita lakukan untuk mencapai 7% pertumbuhan. Itu lebih konkret, ada 21 agenda dan itu adalah janji terbuka. Lantas saudara, bagaimana pengaruh performa para kandidat dalam debat cawapres tadi malam terhadap elektabilitas mereka? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Ikuti saya saudara. Jadi elemen of surprise yang disiapkan oleh Gibran berhasil. Relatif berhasil ya, dia well prepare gitu ya kalau kita lihat. Tapi apa yang dianggap masih kurang dari Gibran? Ikuti kembali sejumlah isu dan peristiwa besar sepanjang 2023 yang dikawal Kompas TV. Ketahui pula tempat-tempat ikonik dalam pemberitaan Kompas TV di tahun 2023. Selamat tahun baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Dalam Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi di Kompas TV. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer. Dan limit transaksi besar. BSI tabungan bisnis jadi besar. Dan berkah. Bank Syariah Indonesia. Siap bakso ya. Tahan. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Suci Barbar Show spesial tahun baru. Barbershop libur karena akan digunakan jadi lokasi debat paslon Kades David Nurbianto dan Awe versus Moah Sartika dan Gilang Baskara. Selain cerdas, kami
Kami berdua yatim piatu. Bong, dia yatim piatu apa? Ada yang tampil, Nasi Daria, Suci Barbar Show, spesial Tahun Baru, Minggu 31 Desember, pukul 1 siang, di Kompas TV. Liburan ke Pekalongan dan Batang bikin Reza gagal move on. Belanja ragam busana batik di Pasar Setono, menyantap makanan khas Pekalongan di Soto Tauto Bang Dul, Ciwok, menyusuri kebun teh Bagilaran di Kabupaten Batang, berwisata di Kembang Langit Park, dan menikmati ragam menu dan aneka minuman dengan nuansa hutan di Metsa Kopi. Jalan-jalan, Minggu 31 Desember, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Sambut 2024 penuh semangat. Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi. Just for Laughs Gags, Minggu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Suci Barbar Show, spesial Tahun Baru, Minggu 31 Desember pukul 1 siang. Sapa Tahun Baru 2024, Minggu 31 Desember. Live menjelang pergantian tahun, nikmati momen pergantian tahun sama program-program istimewa Kompas TV. Saudara, debat Pilpres 2024 yang kedua, yaitu debat calon wakil presiden, telah dilaksanakan 22 Desember lalu. Nah, seperti apa respon dari masyarakat di berbagai kalangan? Ikuti saya, saudara. Terlihat memang cawapres mana yang punya kualitas itu kelihatan. Tapi kalau misalkan untuk jadi sebuah pasangan justru kayaknya saling melengkapi gitu, karena di capresnya misalkan kurang, di cawapresnya nambah, tapi ada juga yang sebaliknya. Debatnya kan sudah 2 kali. Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau semakin bingung, Mas? Menjadi yakin atau enggak, belum. Tapi sudah semakin ada gambaran. Mbak, setelah nonton debat, bagaimana Mbak melihatnya? Siapa yang paling berkualitas menurut Mbak Nidia? Rata sih, kayak nggak semuanya yang ada yang bagus banget, ada yang enggak. Harus nonton, kalau nggak nonton rugi kita. Kan nggak tahu, kalau cuma dengar dari orang kan nggak masuk ke hati saya. Berarti debat tadi malam termasuk seru nggak, Bang? Wah, seru banget, seru banget. Ada juga yang tegas, ada juga yang sampai begini mikir-mikir kebingungan apa gitulah. Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau semakin ragu sebagai calon pemilih Pilpres nanti? Kalau saya semakin yakin itu, yakin. Debat cawapres menjadi hal yang paling ditunggu oleh halayak. Bagaimana performa dari ketiga cawapres ini? Sudah mampukah menarik perhatian publik, saudara? Dan mungkinkah ini bisa mempengaruhi elektabilitas? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilo. Sama-sama, Nilo. Bagaimana debat semalam, Mas Yohan? Ya, seru ya. Jadi kalau dibandingkan debat pertama calon presiden dengan calon wakil presiden, kalau pakai jajak pendapat Kompas sih antusiasmenya lebih tinggi ini. Jadi kalau debat pertama calon presiden itu masih di bawah 60% ya, sekitar 65-9 sampai 60%. Debat cawapres ini kalau jajak pendapat kita itu 65% itu mengikuti. Oke. Artinya ada sisi penasaran publik terhadap calon wakil presiden ini dibandingkan debat pertama. Sebenarnya ini juga ada efek wow ya. Selama ini kan yang paling menjadi perbincangan kan Gibran gitu ya. Masih trending ini masih di X. Trending sebelum debat dan pasca debat gitu ya. Debat calon wakil presiden menunjukkan bahwa Gibran mampu menyeimbangkan diri gitu ya dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Dan ini terbaca di hasil jajak pendapat kita semalam, nilai rata-rata dari sisi penampilan, dari sisi kemampuan menjawab, dan dari sisi menjelaskan isu-isu yang menjadi tema debat itu rata-rata sudah relatif seimbang. Dari skor 1 sampai 10, 3 cawapres kita di angka 7 sebenarnya. Oke. Artinya memang kalau bisa dikatakan ya Gibran ini di luar ekspektasi, di atas ekspektasi ya. Selama ini kan orang jadi, penasaran dengan kemampuannya. Karena irit bicara selama ini. Jadi elemen of surprise yang disiapkan oleh Gibran berhasil. Relatif berhasil ya. Dia well prepare gitu ya kalau kita lihat. Tapi apa yang dianggap masih kurang dari Gibran? Aspek menjelaskan itu Gibran relatif lebih rendah. Kita tahu memang istilah-istilahnya banyak istilah yang mungkin bagi kebanyakan kita sangat elit gitu ya. I-Course, kemudian SGIE gitu ya. Terus kemudian carbon capture yang bagi orang apaan gitu ya. Ini yang kemudian istilah-istilah diksi-diksi yang terlalu elit, yang terlalu mungkin belum bukan menjadi perbincangan publik.
itu yang sedikit banyak menjauhkan wacana publik dengan wacana debat. Dan ini kemudian karena mungkin durasi waktu ya, kemudian tidak dijelaskan secara komprehensif di debat itu. Itu membuat penilaian buruk nggak diksi-diksi yang dikeluarkan oleh Gibran? Dari aspek menjelaskan persoalan belum ya. Ketika menanyakan itu ke Muhaimin di aspek SGIE, itu kan ketika Gus Muhaimin mengatakan tidak tahu, Gibran pun juga menjelaskan dengan melihat catatan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Artinya memang ada aspek-aspek debat ini memang ada semangat kemudian ibarat main badminton itu nyari poin dengan kelemahan lawan, kesalahan lawan. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh Gibran. Itu dimanfaatkan oleh Gibran. Saya pikir ini kejelian tim Gibran untuk kemudian memanfaatkan kelemahan lawan menjadi poin bagi Gibran gitu. Oke. Kalau kita lihat ya pembahasan isu ekonomi yang sering sekali disebut oleh cawapres ini kan soal IKN, pemerataan pembangunan, pemberantasan korupsi, perhatian pada UMKM. Nah, kira-kira yang dari semua isu yang diperbincangkan itu, yang paling menyentuh hati masyarakat itu yang mana sih, Mas? Perbincangan dari debat calon wakil presiden itu memang tidak, sebagian besar tidak menjawab persoalan ekonomi masyarakat kita secara langsung keseharian, tapi isu pemberian makan gratis, program makan siang gratis, saya pikir itu sedikit banyak akan menyentuh pemilih kita yang sebagian besar lebih mudah dicerna ya dibandingkan isu-isu yang lain yang muncul di debat itu. Jadi kalau soal IKN ini kan dari debat sebelumnya IKN masih jadi perbincangan, perdebatan, di debat kali ini masih juga. Itu jadi concern nggak untuk bagi masyarakat soal IKN ini? Bagi masyarakat secara umum saya pikir masih jauh ya. IKN itu kan pembangunan juga masih belum selesai, masih proses lama gitu. Apalagi kemudian isu ini isu yang sebenarnya dikampanyekan oleh 01 sebagai program yang bukan prioritas gitu ya. Seringkali kan diferensiasi yang dijelaskan oleh pasangan Anies Muhaimin itu kan kebutuhan real kita saat ini adalah soal fasilitas sekolah, jaminan kesejahteraan guru yang selama ini terabaikan. Lebih baik uang yang dipakai untuk IKN itu untuk mereka. Jadi lebih ke skala prioritas ya. Kalau lihat performa debat capres, kemudian debat cawapres, kira-kira ini masih akan ada antusiasme yang sama untuk menantikan 3 debat lagi? Iya, meskipun debat kalau di jajak pendapat kita kan sebenarnya tidak mengubah banyak pilihan orang ya. Di debat semalam itu di jajak pendapat kita hanya 10%, 10-11% yang mengaku oke, debat ini akan kita pikirkan untuk mengubah pilihan kita gitu. Tapi 66,5% tidak akan berubah sebenarnya. Tidak akan berubah. Sudah pilihan kita tetap gitu ya. Apapun yang terjadi di debat apapun yang terjadi di debat itu saya tetap milih. Meskipun dibantai, meskipun tidak bisa menjawab, tidak mempengaruhi. Jadi aspek partisan, orang sudah punya pilihan dan itu akan mempertahankan pilihan itu apapun yang terjadi. Tapi apakah 3 debat tersisa, 2 kali calon presiden dan sekali lagi calon wakil presiden itu akan meningkatkan antusiasme? Iya, ya masih. Kalau kita lihat tren di 2 debat terakhir ya, itu ada kenaikan antusiasme. Memang sasarannya debat ini adalah undecided voter. Undecided voter ini kan pasti akan menunggu di titik tikungan terakhir. Tapi berkaca dari 2 debat terakhir, apa catatan Anda untuk pasangan capres-cawapres ini menghadapi debat selanjutnya? Yang pertama tentu memang penting untuk menyiapkan diri lebih siap gitu ya, lebih well prepared. Saya sih melihat ya, Pak Mahfud ini agak di bawah ekspektasi kita gitu ya. Selama ini kan sebelum debat seorang guru besar, beliau mestinya lebih prepare gitu ya. Sementara Gibran ini agak di atas ekspektasi. Sementara Gus Muhaimin ya sesuai ekspektasi gitu ya. Yang kedua, penguasaan materi debat itu penting ya untuk kemudian menjaga isu debat itu. Pak Mahfud seringkali kemudian mengalirkan debat, setiap kali debat ditanya baik penanya panelis maupun dari pasangan dari calon wakil presiden, itu seringkali aspek hukum yang ditonjolkan gitu. Hal yang sama Gus Muhaimin ya standar sekali, tidak kemudian tidak konkret gitu. Gibran relatif konkret meskipun tidak tuntas gitu ya. Artinya apa?
debat ini memang tidak menjawab persoalan sebenarnya. Debat ini lebih adu kemampuan public speaking, adu kemampuan menguasai isu dan gagasan yang dimunculkan, dan sebenarnya adu kemampuan untuk bagaimana mereka bisa mempengaruhi sentimen ke pemilihnya gitu ya. Jadi ini kan menjaga pemilihnya tetap loyal satu sisi, yang kedua berharap ada tambahan pemilih baru dari undecided voter pilihan. Karena debat selanjutnya ini akan capres di tahun depan ya, 7 Januari. Apa catatan Anda untuk debat capres bagi ketiga capres ini? Debat capres itu kan mestinya ditarik lebih atas ya. Perdebatan yang sifatnya paradigma, perdebatan yang sifatnya cara berpikir presiden itu, paradigma soal bagaimana keperpihakan dia terhadap isu itu, positioning dia terhadap isu itu. Paling tidak publik bisa tahu arah bangsa ini 5 tahun ke depan itu akan dibawa oleh seorang presiden dengan pemikiran seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya harus ditonjolkan, tidak malah berdebat pada sisi teknis apalagi operasional ya. Apalagi menyerang personal dalam setiap debat itu tidak boleh. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Mas Yohan. Sehat selalu. Ini juga dimunculkan oleh Mas Gibran ketika ada ekspresi yang disebut, nah ini penting banget Mbak, duping delay. Apa itu? Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Wow, kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash.